Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Nama saya Aris Mahmudi, NPM 21130200515 dari kelas 3A dan berkuliah di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah dua fitur yang dimiliki oleh Odoo, yaitu manufacturing dan sales. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana penggunaan manufacturing dan sales pada aplikasi Odoo. Sedikit perkenalan tentang Odoo. Odoo adalah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sebuah software untuk merencanakan seluruh kerja atau seluruh proses yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Jadi perusahaan kan besar ya, jadi misalkan ada bagian kantor yang mengurusi sales atau akuntan maksudnya. Terus ada yang mengurus produksi. Di produksi sendiri ada perencanaan, ada manufaktur atau yang lain-lain. Jadi banyak. Jadi kalau misalkan dalam satu perusahaan besar itu tidak memiliki aplikasi terpusat yang bisa mengatur semuanya, itu kinerja perusahaan akan lambat atau setidaknya tidak bisa bergerak dengan kompak. Jadi makanya ERP ini sangat dibutuhkan. Nah, sedangkan di Odoo ini sangat banyak aplikasi yang ditawarkan. Jadi kita bisa melihatnya di dalam apps ini. Oh ya, teman-teman, untuk bisa membuka aplikasi Odoo itu silakan membuat akun ya. Jadi akan saya tunjukkan sebentar saja. Odoo. Nah, ini saya telah pernah membuka ya. Jadi Odoo dia akan seperti ini pada awalnya. Lalu kalau kita mau menggunakan secara gratis, klik try it free. Lalu misalkan kita ambil salah satu aja, manufacturing ini misalkan, continue. Nah, kita akan mendaftar di sini. Lalu klik start now, nanti kita akan memiliki dashboard seperti ini. Tapi ini karena masih gratisan, sebagian ada yang selamanya kita bisa gunakan, dan sebagian ada yang hanya dikasih waktu trial 15 hari. Jadi untuk menggunakan semua layanan secara sempurna itu kita harus membayar. Baik, di sini kita akan membuka aplikasinya yang dimiliki oleh Odoo. Sangat banyak sekali. Ada sales, ada restoran, ada invoicing, inventory, lalu di bawah sangat banyak. Jadi ini bahkan ada FedEx. Jadi yang kalau di Indonesia itu seperti JNT, JNE, Cepat, jadi untuk ekspedisi barang. Jadi Odoo ini berorientasi pada kebutuhan enterprise atau perusahaan ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang mana ya, sales, karena sales sudah saya install, dan manufacturing. Jadi kalau belum diinstal, saya klik install. Misalkan ini diklik install, lalu nanti akan terinstall ke dashboard kita. Oke, misalkan kita akan melakukan sebuah manufacturing, tapi sebelumnya kita bahas sedikit tentang manufacturing itu apa. Jadi manufaktur adalah pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisik dengan tujuan mengubah tampilan, sifat, dan bentuk produk akhir. Proses ini meliputi rangkaian langkah dan perakitan hingga terbentuknya produk jadi.
Jadi proses manufaktur adalah kegiatan yang dari berupa bahan mentah. Misalkan kita punya pabrik sepeda, misalkan bahan mentahnya adalah besi atau ban atau sasis, bukan sasis, tapi atau onderdil sepeda lain misalkan. Nah, jadi manufaktur itu adalah proses untuk membentuk semuanya tadi. Jadi misalkan besi ini nanti kita bisa potong-potong, lalu bisa kita las untuk membentuk sebuah sepeda. Atau misalkan bahan mentah karet itu kita bisa cetak menjadi sadel atau ban. Atau misalkan bahan plastik itu kita bisa membuat aksesoris seperti oper, lampu, atau mata kucing, atau apapun itu. Jadi manufaktur adalah proses untuk mengubah bahan mentah yang nilainya kecil menjadi bahan jadi yang siap kita pasarkan, ya, sesuai dengan perusahaan kita, misalkan perusahaan sepeda misalkan. Nah, di dalam proses manufaktur itu sangat banyak bagian yang dimiliki. Misalkan ada bagian engineering. Jadi di engineering ini dia bertugas untuk merancang produk yang akan kita jual nantinya. Misalnya sepeda, ya dia akan merancang sepeda. Lalu di engineering ini akan membuat yang namanya bill of material. Jadi bahan yang telah dirancang ini apa saja, lalu spesifikasinya apa saja. Jadi yang dihasilkan engineering itu begitu. Lalu ada pengadaan. Jadi setelah desain produknya dirancang, nanti bagian pengadaan akan mencari, jadi atau misalkan mencari pihak ketiga yang bisa menyediakan bahan tersebut gitu. Jadi setelah bagian pengadaan dia mencari bahan-bahannya, lalu nanti akan dikirimkan ke bagian gudang. Jadi gudang ini akan menerima bahan dari bagian pengadaan. Jadi gudang ini bertanggung jawab untuk menyimpan bahan mentah yang telah didapatkan tadi, lalu akan dikirimkan ke tempat-tempat produksi kita. Lalu akan masuk ke manajemen perakitan. Nah, di manajemen perakitan ini dia akan diatur, ini kita bikin berapa, lalu misalkan bikin 100, butuh bahan berapa aja gitu. Setelah direncanakan, lalu akan dimasukkan ke operator perakitan. Jadi operator perakitan nanti yang bertugas merakit sampai jadi sepeda itu ya di sini. Jadi setelah dirakit nanti akan masuk ke operator gudang. Jadi operator gudang ini sepeda-sepeda yang telah jadi ini nanti akan dimasukkan ke dalam gudang, lalu akan dikirimkan ke konsumen. Setelah itu kalau setelah dikirim ke konsumen ternyata ada masalah dari barangnya, ada yang komplain, nah itu akan masuk ke quality control. Jadi proses yang banyak ini dia tentu membutuhkan suatu aplikasi yang sangat kompleks. Jadi tidak mungkin bagian engineering ada sendiri, pengadaan ada sendiri, gudang punya aplikasi sendiri, nanti informasinya akan terpotong. Jadi makanya Odoo ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin membuat kinerja seluruh bagian itu kompak dan bisa diatur secara terpusat. Oke, kita langsung aja masuk ke Odoo, masuk ke manufacturing. Misalkan kita punya produk sepeda tadi ya. Nah, pertama kita masuk ke operation, lalu manufacturing orders. Nah, di manufacturing orders kita klik new karena produk kita baru. Nah, di bagian sini di produk kita isi produk yang akan kita buat. Misalkan sepeda
apa ya, sepeda cap kaki 4 misalkan. Jadi kita membuat sepeda dengan merek cap kaki 4 misalkan. Nah, kuantitinya berapa? Kuantiti itu banyaknya sepeda yang akan kita buat, misalkan 10 misalkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dari engineering, dari desain sepeda tadi, dia akan menghasilkan bill of material. Jadi bill of material itu daftar bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sepeda ini. Nah, ini kita namakan apa? Oh iya, yang tadi ya, sepeda cap kaki 4. Nah, karena kita membuat produk baru, maka kita klik create ini ya, karena ini produk baru, jadi belum ada di dalam aplikasi Odoo kita. Kuantiti 10, lalu bill of material kita masukkan sama juga, sepeda cap kaki 4 ya. Jadi ini nama dari bill of material kita. Nah, di sini jadi komponen yang ada di sepeda kita apa aja. Misalkan kita membutuhkan besi hollow, jadi untuk apa ya, bagian sasis sepeda kita. Oh, bahannya besi ya, keren. Nah, ini to consume kita isi 3. belum masuknya besi, maaf saya sering lupa ini bagian sini. Nah, sama klik create. Lalu setelah ada besi hollow, nanti ada ban ya, ban, karena di dalam sepeda kan pasti ada ban. Nah, bannya ada berapa? Misalkan kita butuh 3. Lalu kita butuh lagi ada ruji. Klik ruji, jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan. Lalu ada lagi rantai. Klik rantai. Lalu kita masukkan lagi ada gear. Oke. Lalu ada saddle ya. Jadi dalam sebuah perusahaan itu tidak harus semua bagian itu dibuat sendiri. Ini misalkan kita bekerja sama dengan para vendor untuk menyediakan alat atau part-part yang kita punya misalkan. Nah, itu kita bisa masukkan ke sini. Jadi nanti di bagian saddle itu kita membeli dari perusahaan lain atau dari vendor lain. Setelah kita masukkan bahan-bahan atau komponen-komponen yang ada pada produk kita klik. Oh iya, sebelumnya kita tentukan dulu schedule date atau jadwal pembuatan produk kita berapa hari. Misalkan kita tentukan sampai 3 hari, 1, 2, 3, nanti tanggal 26 jam 8 itu harus sudah selesai ya. Nah, klik apply, lalu klik confirm. Nah, jadi setelah kita klik confirm, maka dia akan masuk ke bagian sini. Jadi di sini produk-produk kita yang ada di pabrik kita itu, misalkan sini dia sedang dikerjakan ya, today, jadi dia mulainya hari ini. Lalu ini produk ini, dan produk sepeda cap kaki 4 tadi akan dikerjakan mulai sekarang sampai 3 hari lagi, nanti deadline-nya ya. Misalkan produk kita sudah jadi, sepeda kita sudah jadi, kita klik, lalu klik produce all.
Jadi produce all itu jadi produk kita telah selesai dan siap dikirim gitu. Jadi proses yang ada di manufaktur itu adalah proses yang sedang dikerjakan. Nah, di sini sudah tidak ada kan. Nah, jadi gitu untuk manufacturing. Misalkan setelah manufaktur selesai, kita memasukkan hasil penjualan kita ke data sales. Nah, kita masuk ke sales, klik new. Nah, jadi sepeda kita tadi yang membeli siapa? Misalkan kita pakai nama random aja, Jaki, misalkan Jaki. Oh, ini sudah ada Jaki Institute. Jadi sebuah perusahaan yang dia membeli sepeda kita. Produk, produknya apa tadi? Sepeda cap kaki 3. Diskunya sekian, kuantitinya tadi 10. Unit price misalkan harganya itu per sepeda itu 1 juta aja lah. 10 juta ini ya. 1 juta. Dan di sini kita bisa atur mau masukkan pajaknya sekalian atau tidak, kita masukkan aja. Nah, di sini kita akan masuk berapa total pendapatan yang kita dapatkan dari penjualan sepeda ini. Nah, ini misalkan setelah ini sudah kita masukkan, lalu klik confirm. Nah, dia akan masuk ke data sales kita. Nah, ini bagian sini. Nah, ada sepeda cap kaki 3. Oke, gitu aja teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Berbagi ilmu, berbagi rezeki.